Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara GPDI Situbondo ataupun di luar GPDI Situbondo yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ali di Rabu Berbagi, dan di episode kali ini saya sudah ditemani seorang narasumber yang akan membagikan kisahnya, yang akan membagikan kesaksiannya mengenai apa itu mengandalkan Tuhan. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Ya, terima kasih Bu Wena sudah memenuhi ajakan saya pada video ini. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya dan sudah melakukan beberapa survei kecil-kecilan lah istilahnya, sudah bertanya juga ke beberapa teman, cukup bervariasi jawabannya, dan yang saya tanyakan, apa itu mengandalkan Tuhan? Pertanyaan yang sederhana dan pastinya juga sering kita dengar. Nah, ini saya bacakan ya. Yang saya tanyain, ada yang kebanyakannya jawabannya mengandalkan Tuhan itu berdoa. Sambil ada yang bingung, maksudnya apa ya mengandalkan Tuhan? Jawaban gampangnya berdoa. Tapi juga ada beberapa teman yang menjawab mengandalkan Tuhan itu berarti bukan mengandalkan keakuan, tapi lebih kepada Tuhan yang mengerjakan. Ada yang menjawab seperti itu. Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi pegangan kita, dan mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ada yang menjawab seperti itu. Tapi itu pun bisa dikejar lagi, mempercayakan diri kepada Tuhan yang sepenuhnya itu wujudnya kayak apa mungkin gitu ya. Soalnya itu juga sering dengar, dan kadang orang enggak ya mempercayakan, ya aku percaya Yesus itu sudah menang atas setan, tapi terus gimana wujud dalam ya sama juga aku sudah percaya Yesus mati ribuan tahun lalu. Ya, kita kembali ke mengandalkan Tuhan ini, kalau menurut Bu Wena sendiri gimana? Ya, terima kasih dulu sudah mengajak saya untuk bikin video ini. Saya, ya itu tentu semua betul, jawaban-jawaban itu berdoa, baca Alkitab itu untuk mengembalikan kita pada fokus mengandalkan Tuhan. Karena kita sering sehari-hari itu tanpa sadar kita sebenarnya sedang bergeser-geser terus mengandalkan diri sendiri. Terus waktu sudah mulai bingung apa, nah itu kalau saya salah satunya, kalau saya sudah mulai kemurungsung, gelisah, kok gini dan tidak tenang, itu bisa jadi salah satu tanda kuat bahwa saya sedang melenceng-melenceng dan mengandalkan diri saya sendiri. Terus saya langsung berdoa balik ke Tuhan dan minta diluruskan lagi gitu loh, ininya sampai jadi mengandalkan Tuhan. Setuju dengan apa itu, tidak mengandalkan keakuan, terus lebih percaya bahwa sebenarnya Tuhan yang mengerjakan. Kayak itu ya, jadi itu gambaran besarnya gitu. Mungkin saya bisa membantu dalam lebih detailnya kalau bisa, karena ini juga agak sulit. Saya cuma bisa gini, saya taunya begini, saya sekarang tahu gitu loh bahwa bedanya hidup saya kalau mengandalkan Tuhan saya begini, kalau tidak saya begini. Jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya apa itu, gejala atau indikatornya itu saya sudah mulai kenali gitu loh. Nah, saya paling lebih menceritakan itu saja. Kalau langkah-langkahnya harus bagaimana saya enggak tahu, enggak terlalu tetap dia berdoa itu tadi mengandalkan Tuhan. Cuma jadi cara berpikir yang itu mempercayakan bahwa sebenarnya ini Tuhan yang mengerjakan, bukan saya. Nah, itu saya punya ilustrasi yang bagus. Saya waktu pernah baca buku ini saya dikasih sama saudari Susan. Jadi terima kasih Susan. Saya ini namanya judulnya Berhentilah Matahari gitu. Nah, si pengarang buku ini namanya Stephen Furtick. Dia punya anak kecil cowok umur 5 atau berapa gitu. Mereka satu kali main-main ke pantai. Si Stephen ini, si bapak, dia kepingin bersenang-senang dengan anaknya itu
kalau ada ombak datang, dia itu pingin anaknya itu dia gendong terus dia gendong mengatasi ombak itu. Nah gitu, jadi itu mereka main-main itu mereka namakan pelompat ombak gitu. Pelompat ombak. Terus si anak kecil ini takut banget. Enggak. Dia maunya di pinggir-pinggir, terus yang kecek-kecek itu istilahnya cuma main kaki gini-gini. Bapaknya mau ngajak ke tengah supaya lebih seru. Anaknya itu ketakutan gitu lihat ombak itu. Terus akhirnya dibujuk-bujuk sama bapaknya. Iyalah, ini cuma di sini loh, cuma di sini. Enggak apa-apa, itu nanti aku yang gendong pokoknya ini. Akhirnya pokoknya gini lah, coba dulu satu kali. Kalau kamu takut, kalau kamu benar-benar tidak bisa, ya sudah kita berhenti. Papanya bilang gitu. Ya wes, akhirnya anak itu mau. Coba sekali, ternyata dia seneng. Terus beberapa kali di situ. Terus papanya kepingin lebih seru, kepingin ngajak ke yang dalaman lagi. Anaknya takut lagi. Enggak katanya. Tapi akhirnya dibujuk-bujuk, mau anaknya. Iya sudah katanya. Dan memang ternyata di situ akhirnya mereka berdua jauh lebih seru. Anaknya teriak-teriak kesenangan, dia bilang, "Akulah pelompat ombak terbaik," atau apa gitu loh. Akulah, padahal yang bikin dia melompat itu kan papanya yang ngangkat gini gitu loh. Jadi papanya ngangkat dia gini, waktu ombak itu datang papanya sudah tahu kapan waktu momen yang tepat untuk ngangkat, sehingga anak itu merasakan asik, merasa menang, merasa ada di atas ombak. Tapi padahal semua itu yang melakukan papanya. Terus papanya mengizinkan anak itu bilang, "Akulah pelompat ombak." Kayak maksudnya padahal itu papanya yang ngerjakan. Jadi itu gambarannya kira-kira mengandalkan Tuhan tuh seperti itu. Bukan aku yang ngerjakan, tuh bukan aku. Aku tuh cuma dipasang gitu loh. Kita tuh cuma dipasang nanti karena Bapak Surga itu kepingin membagikan sukacita, serunya itu, serunya hidup, menangnya atas masalah apa, itu dengan cara seperti itu. Tapi semua kuasa, momen, waktu yang tepat, strateginya, apanya, taktiknya apa itu dari dia gitu loh. Itu sangat meringankan hidup, sangat meringankan hidup. Jadi dari situ saya bisa ngalami yang namanya Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku kalau kamu letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Pikulku yang kupasang karena ringan gitu. Itu jadi saya bisa ngalami, saya mengaminkan, saya jadi ya seneng gitu loh. Ikut Tuhan itu seperti ini, bukan saya yang ngerjakan. Jadi benar-benar saya cuma yang dijok-jokno gitu ya, saya ayo kamu, dan nanti aku yang dari belakang gitu loh, enggak tahu begitulah, dijok-jokno terus supaya saya merasakan kemenangan itu. Bapak saya itu suka karena saya ternyata berani gitu ya, seperti si anaknya pelompat ombak itu tadi sudah mengalami yang lebih si anak wes di sono nyaman, ini di sini saja dah, aku berani sini. Kalau di situ lebih menantang, lebih mah gitu. Tapi Bapak di surga itu akan terus nggak putus asa untuk membujuk kita untuk ayo dah ke yang lebih dalam lagi, kan ada aku gitu loh kan. Aku tuh loh nggak akan, aku tuh cuma kepingin membuat kamu merasakan keseruannya hidup, bukan nakut-nakuti kamu, bukan membahayakan kamu gitu. Kalau aku memandang ilustrasi ini, aku membayangkan ilustrasi ini, ada peran Bapak di surga juga meyakinkan kita. Aku juga bisa membayangkan aku sebagai orang tua, aku akan meyakinkan anakku, enggak apa-apa gitu kan. Dan ya salah satu poin yang bisa aku pelajari juga di sini memang dalam berdoa. Tentu saja berdoa kan hubungan dua arah antara kita dengan Bapa. Di situ kita bertanya, Tuhan, aku sedang mengalami ini, apa yang harus aku lakukan? Bukan hanya keseringan juga, ya termasuk aku keseringan ketika aku berdoa, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau, tapi pada prakteknya nggak tahu, enggak, ya mikir dengan logika sendiri. Tapi doanya, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau, aku jalannya mengandalkan logikaku sendiri. Seperti itu. Tapi kalau dari cerita ini, ya aku bisa membayangkan juga sebagai seorang papa, bersyukur juga ada Thalia, maksudnya bisa merasakan, oh Bapak itu tibanya seperti ini. Karena aku yakin DNA Bapak sedikit banyak itu juga ada di dalam diriku. Bapak di surga DNA-nya sedikit banyak juga ada di dalam diriku. Jadi aku merasakan, oh Bapak itu kayak gini.
Yaitu langkah pertama yang bisa aku ambil dari ceritanya Cece tadi. Ya, jadi kalau terus kita belajar itu ya, kalau kita semua sudah dapat rema itu, oh sudah ngerti. Selanjutnya itu minta Roh Kudus untuk tanamkan rema ini ke dalam kita sehingga nantinya jadi pola pikir kita yang baru gitu loh, menggantikan yang lama-lama itu yang pokoknya doanya ngono, tapi di kenyataan hidup ternyata tidak ada perubahan gitu kan. Ya tetap seperti dulu waktu aku belum berdoa gitu, tetap ya kayak gitu sama. Jadi sebelum berdoa itu bingung, mari doa ya tetap bingung sama gitu loh kan. Apa ya terus apa ya sudah berdoa sudah gitu. Tapi doanya itu ngapain gitu kan. Doanya itu makanya cuma ngomong aku mau mengandalkan Tuhan. Lah iya, kamu mengandalkan Tuhan itu langkahmu seperti apa gitu kan. Nah, kayak tadi kamu jadi tanya Tuhan, tunggu jawaban Tuhan. Tuhan aku harus apa? Apakah ini memang jatahku untuk tak ambil atau memang bukan begitu? Kalau iya Tuhan bilang maju, aku dengan kamu. Ya maju sudah, itu cuma saya dipasang diledek juga, memang tetap diledek, tapi bedanya dulu diledek terus enggak mau, sekarang diledek tapi ada rasa iya wes ayo, aku juga kepingin takut tapi juga kepingin merasakan pengalaman yang lebih gitu loh, ya gitu. Iya, jadi habis tanya Tuhan di situ ini selain Tuhan juga meyakinkan kita, habis kita tanya Tuhan, tentunya di situ juga ada kita, apakah kita mau jalan atau menolak, gitu kan? Ya. Ada sisi kitanya juga, kita mau jelas. Terima itu selalu di tiap hubungan apapun sama Tuhan, itu kehendak bebas kita itu yang Tuhan tunggu. Maksudnya keputusan kita dikasih pilihan itu, Tuhan mau, kalau kamu tak bujuk-bujuk tidak mau. Padahal aku sebenarnya ini asik gitu ya, kamu rugi gitu loh, tidak mau. Karena yang di hati Bapak di surga kepingin menyenangkan kita gitu. Tapi kalau kamu tidak mau ya aku tidak bisa maksa. Mungkin di lain hari dia akan coba lagi, kalau ke pantai lagi kayak gitu kan, mungkin coba lagi gitu. Sampai kita ini percaya gitu. Karena percaya kita ini juga pertumbuhan. Kita percaya sama itu, Papa di segitu. Tapi suruh ke dalam lagi, tapi nanti lama-lama oh ya percaya aku bisa ngambil langkah itu, tapi itu tidak berhenti, nanti ke depan gitu lagi kan. Jadi itu di dalamnya juga jelas ada unsur percaya banget. Saya rasa di setiap hal itu unsur percaya itu, entah dalam bentuknya gini begini lain-lain, tapi keputusan itu biasanya didasarkan wes saya percaya bukan karena saya mampu, tapi Tuhan yang ngerjakan, saya cuma di jongkok dipasang gitu sebenarnya, tapi kemampuan, kekuatan, taktik apapun, pertimbangan, hikmat apapun itu dari Dia gitu. Terus itu ada mungkin 1-2 hal yang saya bisa bagikan dari saya. Itu berarti saya belajar tidak pegang kontrol gitu ya, karena saya orangnya juga mudah kayak mengambil alih kontrol gitu, dan itu juga jadi tanda-tanda indikasi atau gejala kalau saya sudah mulai kemerosot, ini kok seperti yang saya mau, ini lalu kepingin mangkel marah apa, itu sudah artinya tidak benar, ini saya sedang melenceng. Nah itu indikasi yang membuat saya sadar, saya sudah begini mungkin beberapa hari ya kemerungsung, ayo balik lagi. Jadi saya berdoa gitu. Jadi saya belajar kendali kontrol situasi atau orang-orang itu bukan saya gitu loh, tapi Tuhan. Kalau saya ya silakan rasakan beratnya hidup gitu. Kalau kamu terus gitu ya, saya terus yang mau ini. Tapi kalau saya menganut Tuhan, saya pikir oh ya mungkin memang Tuhan sengaja izinkan yang tidak seperti maunya saya itu lewat orang lain yang tidak mau nurut kadang-kadang, walaupun nurut. Misalnya saya pemimpin, ya menurut pemimpin itu firman Tuhan, itu harus orang itu lakukan. Tapi kalau dalam kehendak bebasnya orang itu memilih tidak mau, saya berusaha mengingatkan dia akan firman Tuhan misalnya, dia tidak mau. Tapi saya juga menyadari di sisi lain, kalau ini Tuhan biarkan terjadi, berarti ada prosesnya di saya untuk lebih percaya, untuk lebih tidak pegang kontrol, untuk lebih pokoknya tetap kontrolnya di Tuhan. Bahkan kontrol orang itu saya tidak berhak. Saya cuma menganjurkan, mengingatkan, tapi bukan saya yang ngontrol orang itu harus memutuskan bagaimana untuk hidupnya, itu bukan saya. Itu antara Tuhan dan dia. Itu saya harus pasrahkan, itu saya tidak cawe-cawe, istilahnya saya tidak campur tangan di situ. Dan saya bisa bayangkan ketika kita
memaksakan kontrol kita akan pegel-pegel sendiri, Ya. jengkel-jengkel sendiri. Ya balik lagi itu tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Iya. mengandalkan Tuhan kita akan, saya ngomong seininya, saya mengingatkan firman Tuhan sebagai saudara Iya. seiman. Selebihnya ya apa itu ya, garis kontrolnya itu Tuhan gitu loh, sama tiap orang siapapun. Iya, hal-hal sederhana yang seperti itu, contoh sederhananya yang saya sering tangkap kalau untuk hal-hal seperti ini, biasanya kalau kita sedang menasehati orang, kita sedang ngomongi orang, kalau kita memang mengandalkan Tuhan, ya udah kita bekerjanya itu kita ngomongi orang, perkara orang itu berubah enggak, itu sudah di luar Areamu. area kontrolnya kita. Ya gitu. Jadi contohnya kalau saya lagi mimpin suatu kegiatan, hasil itu pokoknya saya gini, Tuhan yang tanggung jawab. Kalau dia nyuruh saya mimpin ini, dia tidak pernah membebankan hasil itu ke saya gitu loh. Hasil itu urusan Tuhan. Yang dia minta cuma saya lakukan aja bagian saya. Kalau saya harus ngomong apa, ya ngomong itu, selesai tugas saya. Dan memang ada hikmat Tuhan sebagai pemimpin, harus yang namanya memperhatikan seluruh pojok-pojok sini-situ. Ya itu termasuk nanti urusannya Tuhan. Waktu saya maju, Tuhan akan kasih itu gitu loh saya. Jadi bukan berarti cuek, wes sakarep-karepe aku pokoknya rone ngene. Duh, ngomong Jawa jadi sekarang terserah Tuhan loh ya, pokoknya saya enggak mau tahu apa-apa, enggak gitu juga, enggak. Tapi terus berusaha nyambung, berusaha belajar peka. Saya rasa waktu tertentu, waktu ada orang ngomong begini, lalu saya minta hikmat, ini jawabnya bagaimana, seperti itu. Jadi, tapi itu kan memang diberikan karena saya waktu itu ditugasi untuk memimpin. Kalau saya siapapun yang ditugasi memimpin, Tuhan tuh pasti perlengkapannya Tuhan itu sudah Tuhan sediakan gitu loh, untuk bisa acara itu memberkati. Kalau itu jalannya baik, karena saya itu dari depan sudah ngomong ini semua kerjaannya Tuhan, saya tidak ada celah untuk menyombongkan itu karena saya sudah dari awal menyerahkan kepada Tuhan. Dan kalau itu juga hasilnya ternyata jelek, tidak seperti yang waduh kok kacau banget ini, saya juga belajar itu juga tanggung jawabnya Tuhan, sama-sama gitu loh. Apakah itu hasilnya buai apa, saya tidak mendapat kreditnya, istilahnya saya tidak mendapat pujian untuk itu. Tapi kalau itu ternyata begini, padahal ternyata tidak sesuai yang diharapkan atau bahkan jelek sekali kelihatannya, selama saya sudah dengan jujur bilang saya tadi sudah berusaha sebaik mungkin belajar peka gitu ya, peka sama Tuhan, tapi mungkin ada kepelesetnya di mana. Tapi urusannya saya adalah saya sudah mengusahakan sebaik yang saya bisa untuk belajar peka dan belajar itu tadi ngikuti Tuhan gitu loh, walaupun tetap kadang ada salahnya. Sudah selesai, saya jadi tidak membebankan kesalahan juga ke diri sendiri maupun ke orang-orang yang tadi saya nilai gara-gara kamu sih jadinya ini, itu jadi tidak terjadi gitu, tidak lebih berkurang gitu. Karena mengandalkan Tuhan tuh artinya baik ya punyanya Tuhan, jelek ya punyanya Tuhan gitu. Jadi kalau itu akhirnya hasilnya jelek, katakanlah Tuhan tuh sudah tahu bahwa kalau Tuhan pasang saya akan terjadi ini, Tuhan tuh sudah tahu gitu loh, dan Tuhan tidak pusing dengan itu. Yang penting saya nangkep, berarti kalau dari sini saya belajar apa, dan evaluasi seperti itu ya. Berarti dari situ kita belajar apa, kita sebagai satu tim atau pribadi-pribadi belajar apa. Ya itu artinya mengandalkan Tuhan. Jadi saya bisa tetap menikmati Tuhan, menikmati satu sama lain, bisa lebih menikmati hal-hal yang tidak terduga, spontan, di luar perkiraan, baik itu yang lucu atau yang jelek atau yang bagus atau yang kreatif atau yang mengacaukan gitu. Saya pokoknya Tuhan gimana terus gitu. Dan apa yang saya tangkap saya berusaha lakukan, selebihnya saya wes urusan Tuhan. Jadi di situ lebih legowo, terima kelemahan sendiri, tidak menyalahkan karena Tuhan toh sudah tahu dari depan dan dia yang tetap ngotot masang saya. Berarti dia enggak pusing dengan salah-salahan hasil itu gitu loh. Bukan hasil yang diminta Tuhan, hasil itu
gampang, buat Tuhan gampang. Yang penting proses kita ke dalam ketaatan dan saling menerima di dalam kelemahan masing-masing. Nah, jadi kalau agak ditarik lebih jauh, mengandalkan Tuhan tuh sampai hasilnya ke situ-situ gitu. Makin kita mengandalkan Tuhan, makin kita berkurang dalam menyalah-nyalahkan diri, membebani diri dengan gitu terus, dan juga menyalahkan orang lain. Aku rasa Tuhan menghargai proses pertumbuhan yang ada di dalamnya. Ya. Ya, terima kasih Bu Ena buat waktunya yang sudah diluangkan pada hari ini. Dan di video kali ini kalau saya bisa rumuskan poin-poinnya, yang pertama, kita langkah awalnya kita ya memang mesti berdoa. Kita berdoa, tapi kita juga perlu tanya Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita ambil, kita belajar peka di sana dan kita juga belajar taat di sana. Habis kita merasa, oh saya rasa Tuhan gerakkan saya maju. Ya di situ langkah keduanya, keputusan kita, apakah kita mau ambil itu maju atau kita menolak. Taat atau tidak taat. Taat atau tidak taat itu. Lalu dari tambahan dari saya, semakin kita taat terus kita ngalami hal yang baru, itu akan menumbuhkan iman kita. Oh berarti benar Tuhan itu bisa dipercaya. Saya semakin berkurang mengandalkan kemampuan atau ketidakmampuan saya gitu. Itu semakin berkurang karena semakin ditebalkan gitu ya. Oh ya Tuhan ternyata gitu, dan itu akan menuntun kita ke langkah tahap berikutnya. Perjalanan iman kita seperti itu. Iman itu dilatih juga ya. Ada latihannya. Ya, murid-murid Yesus juga kayak gitu. Mereka dari awal tuh belum percaya, nanti makin percaya, terus tambah percaya lagi. Karena itu beberapa peristiwa mujizat, mereka tetap, maka mereka menjadi percaya. Loh sebelum itu apa berarti? Ya kayak gitu kan, ada beberapa kali yang menunjukkan bahwa ada satu titik yang mereka belum kenal dari Yesus, ternyata mereka terbuka saat itu dan mereka bilang mereka percaya. Lah sebelum-sebelumnya bukannya tidak percaya, tapi percayanya itu kecil terus diperbesar gitu. Jadi perjalanan berikutnya. Jadi jangan merasa jelek kalau merasa imanmu kuat, imanku enggak, bukan kayak gitu. Semua itu mau bertumbuh atau enggak. Saya rasa juga salah satu hal pentingnya dalam kita belajar, kita mau terbuka sama Tuhan juga, kita mau melihat diri kita, oh aku saat ini mampunya segini, dan kita nggak perlu minder, nggak perlu merasa diri ini kurang suci, kurang kudus ya, karena kami berdua juga bukan orang yang gimana gitu kan. Sama-sama saya juga masih belajar banyak juga. Seperti saya pernah ceritakan di sarapan sebelumnya, saya ini juga orang sakit Bapak Ibu Saudara. Jadi saya melihat ada cara pandang saya juga yang perlu disembuhkan, perlu diperbaiki. Sehingga kalau kita sudah tahu, oh cara pandangku yang ini keliru, kita bisa melangkah sedikit-sedikit, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.